Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Serta saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam ini dan kondisi indeks dolar sampai dengan sore hari ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita akan mulai untuk membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, yang pertama pukul 20:15. Untuk impactnya sendiri ini high impact ya, warnanya merah, ada ADP Non-Farm Employment Change. Jadi ADP Non-Farm Employment Change ini adalah salah satu indikator ekonomi yang mengukur perubahan jumlah pekerjaan yang di sektor non-pertanian di Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat data previous ke forecast-nya, diprediksikan ada kenaikan ya dari angka 107.000 menjadi 149.000. Jadi ketika aktualnya sesuai forecast ya atau di atasnya forecast, maka di situ akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi penguatan atau indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi sebaliknya kalau hasil aktualnya di bawah forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Kemudian pukul 22.00 di sini ada dua data high impact ya. Yang pertama ada Fed Chair Powell testifies ya, dan kemudian ada JOLTS job opening. Yang pertama di sini saya akan membahas untuk JOLTS dulu. Jadi JOLTS job opening ini penyedia tenaga kerja ya, survei lowongan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja. Jadi survei ini dilakukan oleh badan BLS yang ada di Amerika Serikat. Tujuannya dari survei ini adalah untuk mengumpulkan data tentang jumlah lowongan pekerjaan yang ada. Jadi seberapa besar beberapa perusahaan yang akan merekrut atau yang akan dipecat atau yang di PHK. Jadi pengaruhnya pasti cukup signifikan ya. Jadi kalau kita lihat angkanya dari 9,03 juta ya, forecastnya ada turun 8,8 juta. Jadi dampaknya ketika aktualnya sesuai dengan forecast, maka mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi pelemahan atau indeks dolar akan jadi penurunan. Tapi kalau nanti angkanya di atas daripada forecast, berarti kan banyak perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan, kemudian banyak juga yang ekspansi dan lain sebagainya. Di situ menunjukkan kondisi ekonomi di bidang pekerjaan juga akan meningkat. Maka akan menunjukkan aktivitas positif terhadap indeks dolar itu sendiri ketika hasil aktualnya di atas forecast. Oke. Kemudian yang terakhir Fed Chair Powell testifies ya, di mana di sini nanti diharapkan untuk si Jeremy Powell ya menyampaikan apakah sikap moneternya dovish ataupun hawkish. Nah, di sini nanti yang akan ditunggu dari hasil apa yang disampaikan dari si Fed Chair Powell speak itu sendiri. Jadi kalau kita lihat untuk suku bunga acuan Amerika Serikat saat ini tuh berada di angka 5,5%. Jadi masih mempertahankan suku bunga yang ada. Selain daripada itu, beberapa pembuat kebijakan The Fed sendiri memang menilai bahwa tingkat kebijakan saat ini ya dengan suku bunga 5,5% ini sudah berada di puncaknya gitu untuk siklus pengetatan. Jadi nggak mungkin lagi untuk dinaikkan, tapi memiliki kecenderungan akan dipangkas 3 kali ya, dengan total 75 basis point. Jadi dipangkas rencananya 3 kali selama 1 tahun ini. Tapi terakhir memang apa yang disampaikan itu tidak mudah ya untuk memangkas suku bunga, karena si Jeremy Powell di sini juga mau melihat dulu dari data-data yang rilis apakah akan memperkuat inflasi atau akan melemahkan inflasi itu sendiri. Karena dia juga kan targetnya menuju 2% ya untuk tingkat inflasi. Jadi masih menjadikan pertimbangan sampai dengan saat ini. Jadi itu nanti yang akan kita lihat apakah di pertemuan berikutnya ya ke depannya nanti akan memangkas suku bunga atau mempertahankan suku bunga, atau ada kejelasan di bulan berapa dia akan rencana memangkas daripada suku bunga itu sendiri. Itu yang dinantikan oleh investor dan pelaku pasar ya. Jadi kalau suku bunga itu dipangkas,
Oke, maka di situ menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar itu sendiri dan tentunya dampak terhadap XAUUSD akan terjadi kenaikan. Tapi kalau masih sikapnya hawkish ya, mempertahankan dulu, tidak berani untuk memangkas, maka diprediksikan indeks dolar masih dalam kecenderungan bullish dan dampak untuk hal tersebut XAUUSD terjadi penurunan kembali. Itu posisinya ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dari kondisi berita nanti malam yang akan rilis. Dan selanjutnya kita akan coba melihat dari segi teknikal ya untuk indeks dolar itu sendiri. Oke, langsung aja kita lihat, check it out. Oke, secara keseluruhan kalau kita perhatikan indeks dolar dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, potensi pergerakannya bergerak bearish kembali ya, keluar daripada area konsolidasi. Ini ya yang saya sampaikan tadi di analisa pagi untuk pair USD sendiri, di mana di angka 103.34 ini breakout close di bawah ini dan dia meneruskan penurunan dengan target saya adalah pengambilan strong low daily atau liquidity area di 103.18. Potensinya masih cukup kuat untuk bergerak bearish ya di time frame 1 jam. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan dia akan balik lagi ya, karena posisi tadi dari ADP non-farm employment change sendiri itu menunjukkan penguatan angka ya. Jadi setidaknya nanti di pukul 20.15 menit kalau itu betul-betul sesuai dengan data yang ada, memungkinkan indeks dolar akan terjadi penguatan. Menurut saya sih, prediksi saya ya, di mana ketika area strong low daily 103.18 di area ini tidak mampu di breakout oleh pergerakan impulsif, jadi memungkinkan dia akan balik lagi untuk bullish ya, minimal 50% lah ya di sini, atau di atasnya 50% minimal mendekati area ini. Baru nanti di posisi ini teman-teman bisa pantau apakah ada kecenderungan bearish kembali, karena tadi kita lihat di pukul 22.00 menunjukkan potensi pelemahan kembali untuk indeks dolar. Nah, polanya menurut saya seperti ini. Jadi secara keseluruhan saya melihat untuk indeks dolar di awal sesi Amerika menunjukkan posisi penguatan, tapi nanti ketika di sesi Amerika kedua ya, ketika pukul 22.00 jika mana sesuai dengan data dan apa yang disampaikan oleh si Jeremy Powell, memungkinkan indeks dolar akan kembali lagi melemah ataupun market akan konsolidasi ya sebelum rilis daripada news itu sendiri. Ini gambaran saya secara keseluruhan, dan sekarang kita akan lihat untuk XAUUSD itu sendiri ya, apakah masih cukup kuat untuk bergerak bullish atau ada konfirmasi yang menunjukkan penurunan. Oke, sekarang kita lihat XAUUSD di time frame 4 jam. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya, pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, Anda bisa lihat di sini lebih bergerak konsolidasi dan berada di dalam area inside bar. Range-nya pun ya beda ya dengan kemarin, hanya sebesar 7,8%. Terlihat investor atau pelaku pasar menunggu hasil apa yang disampaikan oleh si Jeremy Powell ya, baik dari data kondisi ekonomi yang nanti akan rilis. Terlihat pergerakannya tidak volatile dan bergerak terbatas. Hati-hati ya dengan posisi seperti ini. Kenapa? Karena secara tidak langsung market masih konsolidasi. Ingat, ketika bergerak sideways atau konsolidasi, strateginya hanya menunggu breakout area. Ininya di situ, dan kebetulan di sini di time frame 4 jam polanya di hari kemarin ya, yang di sini nih candle ini. Nah, ini masuk dalam range area saat ini, yaitu di 2121.25 sampai dengan 2141.88. Areanya itu. Kita lihat MRM 1 jam. Nah, ini konsolidasi jelas ya. Oke, jadi kalau saya pribadi, saya tunggu dulu mana dulu yang akan di breakout, karena dengan range $7 ya kurang lebihnya tidak menunjukkan dampak yang cukup signifikan. Cuman saya akan mengukur kembali target atas seperti kemarin. Ini kan ada swingnya ya. Jadi dari sini kemarin sudah saya ukur ya, dari sini ke sini. Ini kan swing low, swing high, swing low. Kita dapat targetnya sampai 2142 ya di sini. Oke, kemudian ini sudah ada swing juga karena high-nya ini di break swing high, dan ini posisinya lagi koreksi di area sini. Kita lihat dulu gambarannya.
Kita akan geser ya di sini. Oke, jadi di posisi ini low, titik A, titik B ya, kemudian titik C-nya di posisi sini. Oke, kurang lebihnya di sini. Nanti teman-teman bisa update ya kalau ini masih bergerak bearish selama tidak berada di area 50%. Di bawah 50% maksud saya. Nah, kan sekarang masih berada di area 50% ya. Jadi konsolidasinya itu di area golden level di 2126 ini. 2126. Maka kemarin tadi juga saya sampaikan ini ada imbalance dan ada rally base rally. Ya, itu menjadikan titik pemantauan sih sebenarnya ya di area ini. Dan ini juga ada order block. Ya, kurang lebihnya di sini. Ini bisa jadikan pemantauan apakah area order block ini berkisaran 2115 nantinya apakah ada penolakan atau tidak di sini. Jadikan zona pantau untuk hari ini. Oke, kurang lebih 2115.58 sampai dengan 2110.53. Pantau kembali di area ini kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, insya Allah dia akan kembali lagi menguat sampai targetnya 2141 minimal ke sana. Ini gambarannya dan targetnya untuk ke atas. Oke, terlihat jangkanya pendek ya, yaitu 2148 sampai dengan 2155. Kalau kita hitung secara range harian, saya rasa sih make sense sih ke sini ya. Oke, memungkinkan ya 2148 sampai dengan 2155 itu adalah targetnya ketika break daripada area inside bar yang di atas ini. Jadi targetnya akan ke sini. Nah, targetnya ke sini. Ini targetnya sampai di level tersebut. Kalau ke bawah pun kita coba cek. Kalau breakout-nya inside bar yang ada di sini 2121. Di sini dulu jelas strong low daily ya. Masih saya katakan kalau zona pantau ini tidak ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar atau trend setup, jangan entry buy. Tapi kalau impulse jangan bisa buy. Tapi kalau masih impulsif bearish close di bawah 2110.53, maka di sini menjadikan breakout order block, maka menunjukkan potensi penurunan. Saya sih lebih baik menunggu di level yang lebih rendah, kurang lebih di area sini. Ini juga ada imbalance ya di sini nih. Ya, target berikutnya. Jadi secara langsung kalau ini masih impulsif bearish, menurut saya potensinya akan kembali turun di area tersebut di sini. Oke. Ya, di area tersebut ya. Dan di sini juga ada imbalance, ada dua ya. Nah, di sini ini juga ada imbalance di time frame 1 jam ini. Jadi dua area ini teman-teman bisa pantau ya. Karena sudah memasuki range 20 sampai dengan 30 dolar. Di 2107.80 sama di 2097.64. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk persiapan trading malam ini ya, dari trading plan saya. Teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai itu bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.